Terima kasih kepada Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Yes. Terima kasih Ibu. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan kita tidak sia-sia. Dikatakan dalam peraturan yang luar biasa hari cuaca panas, itu tidak mengurangi kita berkumpul di kegiatan KKB dulu juga yang selalu kita laksanakan sebulan sekali. Mohon Ibu ini saya menyampaikan tentang di sini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya sendiri dapat dari di sini adalah tentang budaya positif, yang mana budaya positif itu harus kita terapkan di sekolah kita. Karena apa? Agar tujuan daripada visi kita agar terwujud dan tercapai. Dan untuk menciptakan suasana sekolah kita yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi pada hari ini ada beberapa konsep dari budaya positif, antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kita, kekeluargaan manusia, motivasi perilaku manusia, kondisi kontrol tubuh, keyakinan jelas, dan dari beberapa namun untuk yang kalau sendiri realitanya itu berbeda. Perbandingannya yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Lalu yang ketiga, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita bergerak alam yang menurut teori sendiri kita berusaha mengamati pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori tidak, semua perilaku itu dua, baik itu baik ataupun buruk memiliki dua. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita belum tahu apa tujuan yang melakukan kebaikan, apa tujuan mereka melakukan kesalahan, karena ada tujuan
Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebenarnya apa perlakuan kita hanya kita loh. Mau mengarah kemana, hanya kita yang menjalani, bukan orang lain, bukan suruhan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain tadi ya Bu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga. Pemisahan ada pada saat kita gagal. Kolaborasi tadi ya Bu. Antara lain dari konsumen sekitar pilihan baru. Lalu pemaksaan pada saat bukan gagal. Lalu model pemikiran menang. Jadi ini perbandingan antara teori dengan teori kontrol adalah ini. Di sini disiplin positif sudah dijelaskan tadi dari awal apa itu disiplin positif. Pelatihan masyarakat ini juga menanamkan motivasi prinsip pada murid yang dirasakan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah untuk berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menunjukkan tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi itu maka itu disiplin positif yang telah dikatakan bahwa yang berpikiran terbaik atau buruk sebenarnya ada tujuannya. Nilai-nilai kebajikan, nah itu nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat kognitif manusia yang merupakan tujuan dia yang ingin dicapai setiap individu. Apa aja itu nilai-nilai kebajikan? Banyak sekali seperti tanggung jawab, saling menyayangi, jadi yang kedua nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bahasa maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Nah ini contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan universal yang di sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri dalam Pawai Pancasila sudah kita tahu ya Bu, beriman dan bertakwa, kepada manusia dan binatang liar, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan oke ini lalu yang kedua contoh nilai-nilai kebajikan universal itu menyeluruh, jadi diterapkan di mana saja di sekolah, di masyarakat. Antara lain cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan patuh, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Lalu kepemimpinan dan keadilan seperti ini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu menyeluruh. Kalau tadi udah profil Pancasila, yang ini baru diberikan dalam ilmu. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan yang mungkin belum kita ketahui ada 5. Jadi kebutuhan kita ada saksi. Bukan berarti manusia itu memiliki banyak kebutuhan. Ada salah satu yang tidak terpenuhi seperti itu. Seperti ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Ada kesehatan, tentang rumah, makanan, dan rasa aman. Ini harus apa ya begitu? Karena kebutuhan itu adalah kebutuhan utama bagi manusia yang hidup. Karena dengan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka itu tadi ada mungkin perbuatan salah yang akan dilakukan seperti itu. Ada yang kerjaan mungkin ada manusia yang suka mencuri makanan. Sebenarnya
biasanya dia menerima karena apa sih? Karena dia lapar seperti itu. Karena kebutuhan bertahan hidup dia kurang, jadi dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah inilah apa daripada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu apa saja untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Itu seperti halnya hubungan koneksi sosial, lalu menjadi bagian dari kelompok. Seperti halnya di hari ini sebagai kelompok AKB, kalau di sekolah mereka punya kelompok OSIS atau di luar dari kegiatan sekolah, kelompok-kelompok PKK atau yang lainnya itu sebuah organisasi. Nah, itu bila mana kita tidak terpenuhi rasa kasih sayang dan diterima di sebuah organisasi atau di sebuah kegiatan lain, maka sama saja kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi. Bisa jadi orang itu mungkin akan minder atau akan lebih apa ya, menyendiri karena tidak merasa diterima oleh lingkungan seperti itu. Lalu kebutuhan dasar berikutnya penguasaan. Seperti contohnya kekuatan mencapai suatu prestasi, keterampilan dan harga diri. Penguasaan itu contohnya saja anak yang muda bila di sekolah itu ingin sekali dia itu ditonjolkan. Jadi kan setiap anak memiliki minat masing-masing. Tapi kadang guru itu melihat satu anak yang mempunyai bakat dan hanya itu saja yang ditonjolkan. Padahal sebenarnya murid kita memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda yang perlu dikembangkan. Nah itu tadi anak tersebut itu untuk kebutuhan penguasaan itu kurang karena kurang sebenarnya dihargai oleh guru seperti itu. Jadi tentunya kalau di sekolah ada edukasi itu tidak boleh. Makanya sekolah harus dengan anak-anak selalu dikasih apa ya, motivasi semuanya, tidak menonjolkan satu anak. Lalu kebutuhan kebebasan itu seperti apa? Jadi kemandirian, memiliki pilihan senang, mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi kebebasan itu banyak contohnya ya kalau di sekolah kuliah yang memiliki pergaulan dengan temannya. Mereka ingin bebas dengan ingin bermain yang sesuai, ingin lempar-lemparan, karena itu sebuah kebebasan mereka. Karena untuk perempuan itu sendiri kebebasan yang ingin dia dapatkan itu tadi, perempuan dia bebas, tidak ada tekanan, tidak ada penekanan. Lalu kebutuhan kesenangan bermain, kesenangan bermain dan pertama itu tadi bersama dengan kebebasan. Jadi selama rasanya anak-anak itu rasa senang. Berarti lingkungan kita yang tahu anak-anak perlu sekali untuk kita memberikan suatu kesenangan dalam bermain. Tidak hanya fokus belajar, tapi ya kita juga kan belajar sambil bermain dan bermain. Oke, next. Jadi itu tadi aku 5 kebutuhan dasar. Apa aja tadi tidaknya bisa disebutkan? Kesadaran, kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, kemaslahan, lalu penghargaan, satu lagi kasih sayang. Jadi 5 daripada kebutuhan dasar itu mudah-mudahan terpenuhi pada ibu kita dan pada anak kita. Oke, so ini motivasi perilaku manusia itu sendiri lanjutnya daripada apa dibagi 3 ya perilaku manusia, antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau menghargai dari orang lain itu sebagai motivasi eksternal. Lalu temanya sendiri apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi beberapa motivasi daripada relasi manusia yang terdiri dari motivasi personal dan eksternal. Yang lagi nah di sini ada beberapa
Jadi orang yang melakukan itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu ini mengarah ke fisik maupun psikis. Perbuatan kata-kata dapat menimbulkan trauma anak-anak apa ya lebih banyak mengingat dan merekam apa kata-kata yang diucapkan itu itu selalu dia ingat nanti sampai tua. Kita waktu masih SD yang warna orang yang menghukum dengan kata-kata kasar atau begitu perasaan kadang anak kecil akan mengingat beberapa tahun kemudian 10 tahun kemudian akan teriak. Lalu konsekuensi ya ibu, konsekuensi itu sendiri sudah rencana atau sudah disepakati. Konsekuensi akan jika terjadi pelanggaran tidak nyaman juga bagi beliau. Jadi apa perbuatan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Bisa jadi anak apa ya makan air atau gimana ayo kehadiran itu konsekuensinya untuk mengelak kehadiran. Jadi berbeda melakukan konsekuensi berbeda. Kalau konsekuensi hanya kalau kita melakukan kesalahan kita suruh tetap memperbaiki. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya. Lalu dapat menguatkan karakter mereka lebih kuat. Anak-anak itu memiliki karakter yang kita juga perlu ketahui karena berbuat salah mereka sebenarnya ada sisi baiknya. Nah itu adalah penerapan restitusi yang mungkin akan saya kasih contoh dari penerapan restitusi karena ini penerapan restitusi itu untuk memecahkan masalah antara kita dengan murid kita. Jadi setiap kesalahan adalah murid untuk menyelesaikan masalah itu tidak langsung tapi ada stepnya untuk penyampaian restitusi itu karena di sini restitusi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan seperti hukuman dan penghargaan sendiri tidak tentunya ya bikin baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang melakukan potensi pembelajaran yang berbeda. Secara ideal tidak boleh dari ini adalah penghargaan. Di sini dikatakan bahwa ini gimana penghargaan itu salah satu jadi ada beberapa pengaruhnya antara lain pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi beberapa motivasi dari dalam. Jadi memiliki motivasi yang itu lakukan karena juga mendapatkan penghargaan itu sendiri sebenarnya apa motivasi yang juga kurang. Lalu penghargaan tidak efektif jika tidak mendapatkan kecewa. Yang biasanya anak mendapatkan penghargaan lalu untuk misalkan dia lebih baik dan tidak mendapatkan penghargaan membuat kecewa karena mereka ingin melakukan sesuatu hanya untuk penghargaan bukan karena kesadaran diri mereka sendiri. Lalu penghargaan merusak hubungan membuat iri bagi yang lain. Kok bisa ya Bu membuat iri penghargaan? Ada yang tahu? Nah, penerapan mungkin kita waktu dulu sekolah ataupun sekarang juga kita masih ada yang penghargaan itu bagaimana apa ya? Di sini dikatakan membuat iri jadi seperti ini. Ada beberapa anak yang mendapatkan penghargaan, tapi kita tidak tahu ya artinya anak yang lain ya. Yang dirinya bahkan dia diri dengan sengaja dan yang memberikan masa benci masa harus menjadi sebenarnya dia menjaga makanya kadang anak itu belum terlihat dan melakukan itu
membuat anak itu sendiri merasa milik kepada orang lain. Lalu penghargaan mengurangi kecepatan karena motivasi banyak untuk hadiah menjadi sering membuat kelelahan. Lalu penghargaan menunjukkan kualitas, orientasi dengan kualitas lagi. Penghargaan menghasilkan kreativitas. Mengapa bisa menghasilkan kreativitas? Seperti halnya dalam perlombaan ya. Kalau perlombaan seni itu biasanya ada tata cara ataupun ini ya peraturan. Padahal kalau orang seni itu ingin mengapresiasi hasil itu kan maksimal sesuai dengan bakat dia, keinginan dia. Tapi kalau sampai penghargaan itu memiliki batasan, dia hanya segitu aja dia untuk kreativitas, jadi tidak boleh seperti itu. Lalu penghargaan menghukum, kok bisa menghukum? Jadi ingin mendapat namun tidak mendapatkan, karena dia merasa terhukum. Itu tadi murid yang harusnya saya juga bisa loh untuk mendapatkan penghargaan, lalu dia merasa terhukum. Karena apa? Dia langsung minder, menghukum dirinya sendiri, mengapa saya tidak bisa? Mengapa saya tidak seperti dia? Karena menghukum diri sendiri. Lalu penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam. Oke, next. Nah, ini tadi ya Bu, posisi kontrol seorang guru itu apa saja? Mungkin dari beberapa iman ini ya, apa sih yang ada pada diri ibu? Posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini kita bisa melihat apa aja sih ciri-ciri seorang guru yang menghukum. Nanti kita introspeksi, kira-kira kita itu sebagai guru apa? Seperti itu. Nah, di sekolah ada di rumah ya banyak. Nah, mungkin yang ada beberapa yang ada di rumah ya Bu. Ini tingkatan yang terendah itu tingkatan terendah itu menghukum, lalu merasa bersalah, pemantau ini yang kita sebutnya manajer. Kita lihat hukum itu ciri-cirinya seperti apa. Kita pasti paham kalau dari kesalahan. Nadanya, wah, terus sering melontot juga ya. Ciri-cirinya, lalu kan jadinya terujung, ini. Lalu membuat merasa bersalah. Yang lain nada suaranya mengarah, bahasa tubuhnya terasa anak-anak. Contohnya kalau mengulang. Siapa mau nanti dimarahin kepala sekolah. Sebagai teman, ya, itu yang pemantau, ada suara bahasa tubuh yang informal, atau memantau, ya, yang memantau. Kamu telat, belajar, bisa telat, pemantau aja, pemantau ini tingkatan yang tertinggi adalah manajer. Ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dalam pemahaman yang mempunyai manajer yang menerapkan beberapa bagaimana? Masih penasaran dengan sikap kontrol kamu? Kayaknya masih dibahas. Saya apa ya gitu ya. Nah, tapi ini keyakinan
budaya positif untuk keyakinan sekolah ya Bu, yang biasa kita dengan kesepakatan kelas seperti itu ya. Jadi di sini untuk dulu berperan dalam keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kira-kira sudah ada yang menerapkan kesepakatan kelas? Kita sering yang menyampaikan ini ke murid pembelajaran itu kesepakatan kelas kita bagaimana? Itu hanya diucap atau tertulis? Ada yang sudah tertulis, ada yang tertulis. Mudah-mudahan ke depannya ada ini ya. Baik lagi. Nah di sini untuk apa ya keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rigid dan konkret. Jadi bukan seperti peraturan berbeda sekali ya bukan peraturan kan banyak sekalian dan sekolah pun ada peraturan. Lalu pernyataannya lebih besar. Kita coba dengan positif, lebih positif. Jadi kalau lebih positif itu seperti kalimat yang jangan, tidak itu tidak ada kalimat jangan dan tidak. Seperti halnya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat jangannya itu dihapus. Jadi kalimat buanglah sampah pada tempat sampah. Seperti itu. Jadi kalimatnya dibuat positif. Terus tidak terlalu banyak. Sehingga kemudian adalah dari pagi sesuai sesuatu yang dapat disampaikan di lingkungan sekolah. Jadi untuk kesepakatan atau keyakinan sekolah itu bukan dengan anak-anak. Jadi tidak ini ibu-ibu untuk proses menentukan keyakinan ada beberapa hal ya ibu-ibu. Ternyata kesepakatan itu tidak hanya kita ucapkan ke anak, tetapi kita harus ada langkah-langkah bagaimana membuat kesepakatan itu agar disepakati oleh anak itu sendiri. Yang pertama, mempersilakan murid-murid untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang baru disepakati di kelas. Anak PAUD bisa loh Bu, anak PAUD ini malah banyak sekali video-videonya itu kita tampung dulu. Apa anak-anak? Kira-kira kesepakatan kita tampung dulu kalimat dari kita. Lalu mencatat semua masukan para murid tadi papan tulis atau di kertas besar. Jadi kita kumpulkan murid-murid kita di dua kelas di aula atau di kelas ya bersama-sama, lalu kita melihat hasil curahan pendapat mereka, kita catat di kertas atau di papan tulis. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itu tadi kan anak-anak ibu tidak tonjok-tonjokan, ibu tidak membuang sampah sembarangan. Nah kalimat yang tidak itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kalau tidak tonjok-tonjokan, tidak pukul-pukulan, berarti saling lalu dijawab dari daftar pendapat yang sudah dicatat. Jadi dari pendapat anak-anak yang sudah kita tulis ya. Lalu dijawab keyakinan kelas disarankan tidak terlalu banyak ya ibu. Jadi bisa 7 kalimat keyakinan seperti itu, 3 sampai 7. Lalu setelah keyakinan kelas 2, maka guru dan murid menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kalau anak tahu kok guru tanda tangan. Nah, yang kita udah lain, anak-anak juga apa ini jempol ya Bu. Nah, nanti setelah ibu buat, ibu kalimat nadanya kita aktif seperti itu. Kalau bisa kalau anak tahu tuh pakai gambar ya Bu. Makanya saling menyayangi ya gambarnya. Saling berpelukan, terus jangan buang sampah sembarangan. Tapi pun jangan buang sampah ada tulisannya di gambarnya ya. Seperti itu ada saling buang sampah di dalam sampah. Lalu ada juga yang berhati-hati atau main. Jadi menurut apa ya kita itu penerapannya ada gambar dan ada tulisan. Lalu ini yang terakhir diletakkan di dinding yang mudah terlihat. Jadi kita setelah kita buat, kita tempel di kelas seperti itu. Walaupun kita tiap hari menerapkannya dengan mengundang kepada anak, tapi segala sesuatu kan harus punya fisik loh. Punya fisik kan
ada di tembok terlihat. Kalau hanya diucapkan bisa saja kita ngomong dia udah salah kan tiap hari gambar-gambar. Tapi seseorang pun akan lebih yakin bila kalau hanya dia mungkin seperti ini menyebutkan malaikat Allah ya setiap hari kita menyebutkan. Tapi kalau terlihat ini kan lebih apa ya? Penerapannya pasti secara apa ya langsung spontan kita tiap hari akan sering membaca. Kalau anak-anak itu tadi yang selalu yang tahu selalu menyampaikan dan mengingatkan. Oke, jadi tadi aku proses-proses untuk membuat kesepakatan kelas yang tadinya hanya tiap hari kita menjelaskan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan seperti itu. Karena salah satu daripada budaya positif kita yaitu tadi keyakinan pembuatan kesepakatan kelas. Lalu ini yang kedua adalah sertifikat diskusi dalam penyelesaian masalah yang sudah saya akan sampaikan. Apa itu sertifikat diskusi? Diskusi. Nah itu sebuah proses ya Bu, menyatakan bahwa saya murid itu akan menyelesaikan masalah yang pada solusi. Lalu memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi yang tadi setelah saya sampaikan bahwasanya tingkatan tertinggi itu adalah manajer karena akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, lalu menyatakan pendapat. Nah, tujuan daripada segitiga restitusi menghasilkan yang menjadi orang yang bertanggung jawab karena apa perbuatan dia akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi tadi tahapannya menstabilkan masalah. Jadi misalnya contohnya ya Bu, menstabilkan masalah itu bila ada permasalahan dengan anak bukan lagi kita memponis anak itu besar seperti itu, tapi kita stabilkan dulu masalah itu sendiri. Bahwasanya manusia itu memang sama-sama apa ya persetujuan mungkin jadi guru juga pernah berbuat salah itu kalimat-kalimat yang mungkin kita terapkan untuk menstabilkan masalah itu. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu setelah kita menstabilkan kita validasi bahwasanya perbuatan kalian ini memang tidak benar seperti itu. Jadi memang perbuatan apa yang kita lakukan itu dibuat kita bilang kepada anak perbuatan itu tidak baik dan tidak benar. Nah, lalu kembalikan ke keyakinan kelas tadi, kesepakatan. Setelah tahap-tahap tadi baru menyampaikan kepada anak. Nah, setelah anak berbuat salah, kira-kira kesepakatan apa yang kita buat? Anak-anak ingat loh, oh iya Pak Guru, saya berantem sama teman padahal tidak baik, jadi saya harus sayang sama teman. Jadi dia kembali lagi ke kesepakatan, kembali ke kelompok yang itu tadi. Jadi kelompok yang kita sudah membuat kesepakatan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di beberapa kasus. Selama ini kalau kita dengan murid kita jangannya ini salah ya, aku salah monggo, kita minta maaf, mungkin aku seperti itu ya, tapi kalau kita mulai aneh, nah kalau kira-kira tentang apa kita coba dari sisi yang karena kalau setiap membuat salah banyak itu akan pada lagi.
mengenali tujuan dari setiap kegiatan yang ini ibu kalimat-kalimat dari kegiatan yang salah. Contohnya ada beberapa seperti kamu pasti punya alasan kenapa melakukan sesuatu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sesuatu, tetapi kamu harus bangga yang baru. Jadi jadi kalimat-kalimatnya ibu bisa memahami kalimat seperti ini. Lalu yang berikutnya menanya keyakinan. Nah ini tahapan yang ketiga tadi ibu-ibu. Jadi sebagian lagi bahwa kita memiliki kesepakatan dan telah kita terangkan. Tahapan ini akan siap untuk diungkapkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan tidak menjadi orang yang menginginkan di dalam pertanyaan ini dikembalikan lagi kepada apa kelas yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Lalu kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu sebagai keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Nah ini Bu, saya ada beberapa contoh kasus segitiga restitusi yang ini contoh penerapan yang saya sudah terapkan di sekolah. Itu ada kasusnya, ceritanya ada kasus yang pertama, kasusnya adalah mungkin kelompok B. Mereka yang dipilih itu pada saat membereskan urusan, namun mungkin tidak membereskan lalu ini bagaimana solusinya oke kalau kita saya itu diberesin ya beresinnya cuma seperti itu dari ada apa oke next kita lihat dulu grup contohnya
Jadi apa saja ibu untuk langkah-langkahnya daripada tiga langkah-langkah jadi biar itu tadi. Yang pertama menstabilkan identitas dahulu, lalu validasi kesalahan. Yang ketiga kembali ke keyakinan dan pengalaman. Saya tidak saya di pendidikan ada beberapa mata yang tadi itu sedangkan setelah mata-mata ini lalu bagaimana penyelesaian daripada masuk masalah yang ada di sekolah juga pakai kalau misalnya ini pendidikan apa ya baru bagi saya tahu selama ini kita penerapan belum maksimal ya itu jadi dengan adanya biasa gitu saya sendiri dapat kita juga belajar menerapkan di baik saya berikan aku kepada itu daripada Pak dari yang saya katakan silakan dari salah satu guru saja silakan Ibu Putri. Monggo ya Bu Putri.
kayak baterainya nggak kuat kayak nyampe Baiklah Ibu, ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita dapat menerapkan masing-masing. Bagaimana penerapan untuk budaya masing saja tentang kesepakatan dan segitiga revolusi kita menerapkan di sekolah masing-masing. Apa yang kita dapat hari yang bermanfaat untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahmawati dari TKIT Bustanul 4 Yukum Jaya. Saya adalah teman sejawat, Ibu Tri Yunika. Ingin menyampaikan testimoni tentang diseminasi budaya positif di sekolah dengan menerapkan membuat kesepakatan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Tri bisa kami implementasikan dalam penerapan sehari-hari di lembaga kami. Selamat sukses selalu untuk Bu Tri, dan insya Allah mudah-mudahan testimoni ini bermanfaat pula untuk kita bersama, dan khususnya untuk Bu Tri yang sedang dalam pelaksanaan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuturi Handayani, teman sejawat dari Ibu Tri Yunika. Ingin menyampaikan testimoni tentang diseminasi budaya positif di sekolah dengan penerapan membuat kesepakatan kelas dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Semoga beberapa hal ini dapat kami implementasikan dalam penerapan sehari-hari di lembaga sekolah kami. Demikian testimoni yang saya sampaikan. Tetap semangat CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak?
hebat sekali. Terima kasih anak-anak. Nih, kita mau apa ya? Bu Guru mau menyampaikan suatu kesepakatan kelas. Siapa yang tahu kesepakatan kelas apa itu? Oh iya, peraturan di kelas agar apa? Nyaman, aman, dan menyenangkan suasananya. Oke, hari ini Bu dengan teman-teman ya, ini teman-teman. Jadi kita akan membuat kesepakatan bersama. Anak-anak boleh menyampaikan apa saja kesepakatan di kelas kita. Nanti dibantu oleh Bu Lena. Ibu Lena yang akan menuliskan di depan ini agar kesepakatan kita sama seperti itu. Oke, kira-kira kesepakatan apa aja yang akan kita terapkan di sekolah kita, di kelas? Apa aja inginnya? Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh nakal. Jadi nggak boleh lari-lari, banyak sekali ya. Coba kalau kita awal masuk sekolah itu apa? Harus apa? Harus tepat waktu. Sekolah tepat. Ya awalnya seperti itu ya. Awalnya kan kita mau berangkat sekolah. Jadi kalau sekolah ada yang masih terlambat? Tidak. Nah, tidak ada. Nah, kita buat kesepakatan gimana kalau kita hadir ke sekolah tepat waktu. Catat Bu. Yang pertama Tepat waktu. nomor 1 ya. Ya, tepat waktu. Kesepakatan kelas kita yang pertama hadir sekolah tepat waktu. Jadi nggak telat lagi, oke? Ya, nggak boleh. Nah, yang kedua kira-kira apa? Nggak lari-lari di mana? Di kelas. Kalau di halaman boleh. Kalau di kelas berarti apa? Tidak boleh lari-lari pas saat belajar. Saat belajar Bu. Berarti Ya. kalimatnya tenang, tertib ya. Berarti tertib di dalam kelas. Boleh ditulis Bu. Yang kedua tertib. Tertib di dalam kelas. Iya, janji loh. Nah, ini kesepakatan anak-anak. Lalu yang ketiga apa lagi? Apa? Jangan nakal dengan siapa? Berarti sayang ya dengan teman. Oke. Sayang, menyayangi teman ya, menyayangi, menghargai, saling menyayangi teman. Lalu apa lagi di kelas? Kalau anak-anak jajan itu kan ada bungkusnya itu. Kira-kira? Jadi membuang apa? Iya, membuang sampah di kotak sampah. Oke, baik. Ya. Membuang sampah pada di kotak sampah. Lalu apa lagi? Yang kelima. Apa lagi? Tanggung jawab ya. Nah, kira-kira kalau tanggung jawab itu di kelas seperti apa? Saat apa? Oh, betul sekali, hebat. Setelah bermain, dibereskan kembali, dipulangkan tempat semula. Apa Bu? Ayo kita tulis, anak-anak hebat. Membereskan mainan ya, ke tempat semula. Bertanggung jawab ya. Dan juga sama ini ya Bu, habis makan. Membereskan mainan Habis dulu. makan ya. Membereskan mainan. Dan habis makan ya Bu Lis. Ya. Habis makan juga disampaikan. Ya, tadi udah ya, sampah, membuang sampah di tempat sampah. Udah termasuk itu. Lalu apa lagi kira-kira? Gak boleh teriak. Tadi udah masuk di ketertiban di dalam kelas. Ada lagi? Apalagi ya? Iya, kalau makan membereskan tempatnya. Ini sudah 5, mungkin satu lagi. Kira-kira apa ya? Apa? Tidak lari-lari. Lari-lari sudah. Apa lagi? Ayo. Yang di B1.
Berhati-hati dalam bermain. Kira-kira ada lagi nggak? Ide-ide apa? Tadi menyayangi teman sudah. Tertib di dalam kelas, hadir tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah, lalu membereskan mainan setelah bermain. Apalagi? Berhati-hati dalam bermain. Apalagi ya? Ada lagi? Tidak apa? Tidak berantem. Tidak boleh mendorong teman. Itu berarti saling menyayangi. Apa? Antri. Ya, iya ini. Jadi budaya antri ya. Antri saat cuci tangan, bergantian mainan, seperti itu. Boleh Bu dimasukkan. Antri. Budaya antri ya? Budaya antri ya. Antri saat bermain, Saat bermain, saat saat berkumpul. mencuci tangan, semuanya. Ya, sudah tadi ya. Oke, kira-kira cukup ini saja? Mungkin ada yang lainnya ditambah? Cukup. Oke, terima kasih. Ini kesepakatan kelas kita. Coba Bu Guru baca ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, tertib di dalam kelas. Lalu ketiga, saling menyayangi teman. Itu tadi yang saling menyayangi teman berarti tidak pukul-pukul, tidak apa? Mengganggu teman itu sudah termasuk di menyayangi teman. Lalu membuang sampah di tempat sampah. Seperti halnya anak-anak selesai makan, ada sampahnya dibuang di tempat sampah. Setelah anak makan jajan, dibuang di tempat sampah bungkusnya. Lalu yang kelima, bertanggung jawab, membereskan mainan setelah dipakai. Lalu berhati-hati ketika bermain. Yang terakhir, budaya antri. Antri apa saja? Saat cuci tangan, terus saat bergantian mainan juga antri ya, seperti itu. Bermain juga ya? Bermain juga. Jadi gimana, sudah sepakat dengan kesepakatan kita? Nanti tinggal kita laksanakan di dalam kelas. Nanti Bu Guru akan buat kesepakatan ini, ada gambarnya, kita percantik lagi, lalu anak-anak teken kontrak ya. Nah, kalau sudah teken kontrak berarti anak-anak harus ingat di dalam kelas kita mempunyai kesepakatan yang harus kita laksanakan biar anak-anak memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri, seperti itu. Baiklah, cukup kesepakatan yang kita buat hari ini. Ya, alhamdulillah. Nah, ini berarti